Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan pada segmen kali ini kami akan lebih spesifik membahas soal posisi dari PD Perjuangan apakah akan bergabung ke pemerintahan atau berada di luar pemerintahan. Dan ada satu narasumber yang baru saja bergabung yaitu politikus PD Perjuangan Deddy Sitorus. Selamat malam Bang Deddy. Selamat malam, selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung. Jadi langsung saja saya ingin menanyakan, jadi kalau kemarin Bang Ahmad Basara mengatakan Rakernas akan cukup menentukan, hasil PTUN akan cukup menentukan, begitu sikap dari partai, ini memang akan seberpengaruh itu, atau jangan-jangan dari sekarang kita sudah bisa membaca begitu, positioning PDIP akan di mana Bang? Belum lah, karena belum pernah kita bicarakan ya. Di tingkat pengurus pusat, apalagi bersama ketua umum itu belum pernah didiskusikan. Karena sampai kemarin kita masih sibuk dengan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi nanti saya kira pada waktunya itu akan dibicarakan. Karena selain sengketa hasil pemilu, kita juga akan melakukan upaya-upaya lain yang masih terus dipadatkan gitu ya oleh pimpinan partai. Jadi terlalu pagi kalau untuk bicara apakah akan di dalam atau di luar pemerintahan. Oke, tapi kalau saya boleh mengutip apa yang dikatakan Pak Ganjar gitu beberapa hari lalu, termasuk Pak Komarudin Watubun mengatakan kecenderungannya kalau melihat sikap Bu Mega itu bisa jadi di luar. Memang seperti itukah kemudian vibes-nya begitu Bang Deddy? Saya kira kalau bukan hanya menurut Mas Ganjar ya, kalau melihat rekam jejak Ibu Mega, kalau melihat cara berpikir Ibu Mega, beliau kan selalu berupaya untuk menegakkan ideologi partai dan demokrasi yang sehat. Itu kita buktikan pada tahun 2009 dan 2004 dan 2009. Karena bagi kita berada di dalam dan di luar pemerintahan itu kan cuma pilihan posisi, tapi sikap kita terhadap bangsa, terhadap pembangunan, terhadap keadilan saya kira tetap sama. Jadi kalau melihat dari situ, dari satu unsur itu saja memang orang bisa menginterpretasi bahwa lebih besar peluang bagi PDI Perjuangan untuk berada di luar pemerintahan. Oke. Bang Deddy, berarti maksud Anda bisa jadi tetap dalam pemerintahan, yang penting kritis begitu maksudnya? Saya tidak bisa mengatakan seperti itu. Tadi saya katakan bahwa kalau melihat kecenderungan secara historis, secara psikologis, dan secara ideologis, maka besar kemungkinan akan berada di luar pemerintahan. Tetapi sikap resmi partai kan belum pernah didiskusikan secara mendalam dan belum bersifat final gitu. Karena dari kemarin kan kita masih ngurus soal sengketa di Mahkamah Konstitusi. Dan kita juga masih menunggu perkembangan gugatan PT-UN yang kita masukkan pada tanggal 2 April kemarin sebelum sengketa di Mahkamah Konstitusi. Baik. Dan kita juga masih membahas bagaimana peluang, timing atau momentum untuk hak angket. Jadi masih banyak langkah-langkah politik yang kita lakukan. Sebenarnya lebih kepada bukan karena ketidakpuasan terhadap hasil pemilu, tetapi karena kepentingan kita agar demokrasi di masa yang akan datang tidak dirusak oleh abuse of power sebagaimana yang kita rasakan pada pemilu 2024 ini. Baik. Oke, saya ke Mas Toto terlebih dahulu. Mas Toto, ini saya minta analisa Anda kalau begitu. Jadi kalau tadi Bang Deddy mengatakan kecenderungan memang ada, tapi bisa jadi tidak seperti itu, mana yang lebih memungkinkan posibilitasnya begitu, dan variabel apa yang nanti akan menentukan begitu, Mas? Iya, tadi ya di segmen pertama kita sempat bahas ya, buat PDI Perjuangan itu bukan sebuah hal yang luar biasa menjadi oposisi. Dan memang dan bahkan konsisten sekali zaman Pak SBY. Dan memang kalau kita lihat logika atau cara berpikir Ibu Mega yang sangat taat ya dengan logika sistem bernegara misalnya, kalau sudah kalah ya jadi oposisi, kira-kira seperti itu. Tetapi ada catatan sebetulnya secara empiris. Bagaimana membaca, mencoba menganalisis atau menerka ya pola pikir Ibu Mega. Kalau kita lihat misalnya Ibu Mega punya peranan besar di 2019 ketika Pak Prabowo masuk ke dalam pemerintahan Jokowi. Kalau kita ingat, seminggu sebelum peristiwa MRT bertemunya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, sebelumnya Pak Prabowo itu datang ke Teguh Umar. Dan orang sudah bisa menerka tuh, awal mula dari akan masuknya Pak Prabowo. Artinya
Ibu Mega tidak mengharamkan situasi bahwa orang yang kalah dalam pilpres kemudian bisa masuk ke dalam barisan pemerintahan. Oke. Variabel kedua yang bisa menjadi gray area juga adalah kita tahu hubungan Ibu Mega dengan Pak Prabowo baik-baik saja. Kalau kita lihat statement keras Bang Deddy, statement keras Mas Hasto, ditujukan itu lebih kepada Pak Jokowi dalam konteks misalnya pelanggaran kode etik dan permasalahan internal di PDI Perjuangan misalnya. Tetapi saya pikir sangat menghormati apa yang jadi pilihan politik Pak Prabowo, termasuk ketika Pak Prabowo menang. Jadi pada titik itu bukan tidak mungkin akan ada komunikasi yang sangat mungkin terbuka antara pribadi Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Jadi memang kalau hanya membaca dari track record Ibu Mega, saya pikir peluang untuk kemudian masuk, untuk kemudian di luar koalisi pemerintahan terlihat lebih besar. Tapi ada dua wilayah abu-abu tadi yang bukan tidak mungkin di dalam politik itu bisa menjadi sebuah hal yang dinamis. Terakhir yang kalau kita lihat dalam framing rekonsiliasi ya, rekonsiliasi yang sesungguhnya itu di mata publik, kalau terjadi sebuah kesepakatan kerjasama antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega, dalam konteks itu orang mungkin melihat juga artinya Pak Prabowo berhasil menjadi jembatan antara Ibu Mega atau PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi yang suatu tidak ada di dalam barisan 02. Itu yang menurut saya menarik. Oke. Sebelum jauh ke soal jembatan, saya akan tanyakan itu nanti. Tapi saya ingin konfirmasi dulu ke Bang Deddy. Ini menjadi logika yang menarik begitu. Apalagi logika poin kedua adalah kemudian serangan yang selama ini kemudian disampaikan oleh PDIP itu hanya ke seorang Jokowi, tapi kepada Prabowo ini kemudian tidak. Track record hubungan Prabowo Mega ini juga cukup baik. Jadi mungkin itu, Bang Deddy. Ya, saya kira kan kalau soal kontestasi pemilu kan kita terbiasa menghadapi itu. Itu sebuah sistem regenerasi kepemimpinan, rekrutmen kepemimpinan yang memang harus dilakukan. Yang menjadi persoalan kita kemarin kan ketika ada cawe-cawe kekuasaan yang menggunakan instrumen-instrumen sumber daya kenegaraan, sumber daya kekuasaan untuk mempengaruhi hasil pemilu. Jadi kita tidak pernah merasa bermasalah dengan kandidat-kandidat lain, apakah itu 01 atau 02. Yang selalu menjadi titik tekan kita karena dampaknya sangat buruk bagi demokrasi adalah bagaimana seorang presiden ya mengorkestrasi sebuah gerakan atau sebuah manuver politik yang komprehensif yang merusak sendi-sendi demokrasi kita. Itu yang selalu menjadi persoalan bagi kita. Jadi kalau dengan Pak Prabowo ya terus terang seperti yang dikatakan oleh Mas Toto tadi tidak pernah ada masalah. Bahkan usulan untuk Pak Prabowo masuk ke kabinet Pak Jokowi periode kedua tahun 2019 itu datang dari internal PDI Perjuangan, bukan dari Pak Jokowi setahu saya. Jadi kemungkinan untuk berkomunikasi dan juga untuk rekonsiliasi, kalau saya pinjam bahasanya Mas Toto, itu sangat memungkinkan ya, seorang Prabowo dan Megawati begitu? Ya, mereka tidak perlu berrekonsiliasi karena tidak pernah ada konflik di antara mereka. Perbedaan posisi itu kan karena memang prosedur pemilu ya yang mengharuskan kita berkontestasi secara politik. Menang kalah itu kan hal yang lumrah begitu ya. Jadi saya rasa tidak tepat dikatakan rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu kan konflik. Maka perlu ada namanya rekonsiliasi. Tetapi kalau soal komunikasi saya kira hingga hari ini ya itu tidak pernah ada masalah. Tetapi memang bertemu secara langsung tidak, karena implikasi politiknya itu bisa kemana-mana. Tetapi kalau saya pribadi ingin mengatakan bahwa kita masih dalam titik di mana kita ingin menunjukkan kepada publik bahwa kemarin pemilu kita itu sangat bermasalah. Pemilu kita tidak baik-baik saja. Dan itu kami lakukan bukan karena kalah, tetapi kami tidak mau masa depan demokrasi kita itu jatuh ke dalam perilaku kekuasaan yang lebih buruk di masa yang akan datang. Bang Deddy, kalau begitu pertanyaannya, kalau memang hanya soal waktu saja, Anda mengatakan kalau bertemu sekarang ada implikasi politiknya, maka jika suatu ketika bertemu dan akan menjadi satu PDIP dan juga Gerindra dan Prabowo begitu, akankah ini kemudian serta-merta juga menjadi jembatan antara hubungan yang kembali membaik, kembali menghangat antara PDIP dan juga Jokowi begitu? Bagaimana Bang? Kalau dengan Jokowi saya kira tidak ada jalan kembali ya. No turning point lagi kalau buat Pak Jokowi. Bagi kami Jokowi sudah masa lalu. Dia bukan lagi bagian dari masa depan PDI Perjuangan gitu.
game over lah kalau untuk Pak Jokowi kalau menurut saya. Jadi tidak akan Ya, mungkin karena tidak ada jembatan begitu, tidak mungkin ya, Bang Deddy? tidak ada kebaikan yang bisa kita dapatkan dengan menerima kembali Jokowi kalau menurut saya. Oke. Karena yang dia berikan kepada negara ini, kepada PDI Perjuangan adalah hal-hal yang buruk. Apa alasan moral dan etis kita untuk berbaik kembali dengan Jokowi? Saya kira tidak ada. Jadi dan tidak perlu gitu ya. Saya kira sangat sangat tidak mungkin lah buat kita, karena itu dibuktikan di akar rumput ketika muncul isu Pak Jokowi ingin bertemu dengan Ibu Mega melalui menteri gitu ya. Itu ditanyakan oleh sekjen kepada akar rumput kita. Dan jawaban ribuan kader di tingkat ranting itu menyatakan jangan, kami tidak mau. Oke. Jadi itu adalah suara internal PDI Perjuangan di akar rumput, Baik. bukan di elit, walaupun itu disampaikan oleh Pak Sekjen, Pak Hasto gitu. Jadi saya kira kita juga membaca bagaimana sakitnya perasaan ranting-ranting kita, kader-kader kita di tingkat bawah yang selama 21 tahun itu mengangkat dan menjaga Pak Jokowi sehingga menjadi orang nomor 1 dari Republik ini selama 2 periode. Oke, baik. Oke, kami dapat poin Anda begitu. Jadi Mas Toto, artinya dengan logika yang disebutkan Bang Deddy tadi, jadi kemudian kalau masih artinya Prabowo masih bersama dengan Jokowi, ini akan jadi penghambat dong untuk bisa bertemu dan bisa bersatu kembali dengan Megawati dan PDIP begitu, Mas? Begini, itu kemudian bisa langsung disimpulkan menjadi sebuah kesimpulan bahwa PDI Perjuangan tidak akan masuk dalam koalisi pemerintahan kalau presidennya namanya Jokowi, kalau presidennya namanya Gibran. Tapi ini presiden namanya Prabowo. Pemegang kontrak politik dalam sistem presidensial itu hanya presiden. Wakil presiden yang kita anggap adalah representasi Pak Jokowi itu bukan pemegang kontrak politik utama. Jadi saya melihat tetap ada wilayah abu-abu yang kemudian bisa diartikan bahwa itu sangat mungkin terjadi. Bahasa Bang Deddy tadi bahwa tidak mungkin ketemu sudah selesai, game over itu kan buat Pak Jokowi, tanda kutip misalnya katakanlah di sini dalam konteks ini adalah Mas Gibran. Dalam dua konteks, satu dalam konteks ketika berbicara mengenai internal PDI Perjuangan, yang kedua dalam konteks misalnya berbicara mengenai kesepakatan untuk bernegara bersama-sama. Kontrak politik dalam presidensial itu dengan presiden, bukan dengan wakil presiden. Dan kita bisa melihat juga, saya tetap melihat ada statement yang agak bercabang ya. Kalau kita lihat Mas Hasto, Bang Deddy cukup keras dalam statement tentang koalisi dan oposisi, sementara teman-teman beberapa teman PDI Perjuangan yang lain cenderung lebih moderat. Jadi kalau saya melihat waktunya masih lama. Saya selalu mengatakan belum babak pertama kalau kita bicara sepak bola. Dan biasanya serangan-serangan atau manuver gencar itu malah terjadinya itu di menit-menit terakhir. Jadi memang sulit untuk membaca apa yang akan terjadi dalam bulan April, bulan Mei, bulan Juni. Tapi mungkin di 3 bulan berikutnya kita baru akan melihat sebuah dinamisasi yang berbeda. Oke, jelang pelantikan begitu ya. Terakhir kepada Bang Deddy. Jadi kalau dengan logika itu masih mungkin untuk bisa bergabung dan bertemu begitu Bang Deddy, dengan kemudian masih ada Pak Jokowi, ada Mas Gibran di kabinet tersebut? Gimana, sorry? Kalau dengan logika Mas Toto tadi, kemudian ketika presidennya bukan seorang Jokowi, meski ada Mas Gibran di sana, apakah kemudian PDIP, Bu Mega ini bisa bertemu dan bersatu kembali dengan Gerindra dan juga Pak Prabowo begitu, Bang Deddy? Nah, ini kan satu konteks yang berbeda ya. Kan PDI Perjuangan dengan Gerindra kan nggak pernah bersatu, Pak. Ya, jadi nggak ada itu urusan. Komunikasi hubungan antara PDI Perjuangan dengan Gerindra itu baik. Komunikasi hubungan antara elit-elit PDI Perjuangan termasuk Ibu Mega sebagai ketua umum dengan Gerindra itu baik, tidak ada masalah. Oke? Jadi kalau mau bertemu dengan Gerindra atau dengan Pak Prabowo kapanpun, itu bisa saja terjadi. Dan itu semua tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Ya, mau dia masih presiden atau dia sudah tidak presiden, nggak ada urusannya. Karena hari-hari ini nama Jokowi itu tidak ada lagi di dalam memori kesadaran ruang PDI Perjuangan. Jadi nggak relevan berpikir apakah bertemu selama masih ada Presiden Jokowi atau sesudah. Karena kan sudah irrelevan gitu. Tapi jadi, kalau kemudian untuk bergabung dalam satu gerbong yang sama itu memungkinkan atau tidak, Bang Deddy, kalau begitu? Itu dibahas nanti, kawan. Sabar. Oke, baik. Ini abu-abunya. Abu-abu. Itu namanya otak-atik gato, gitu ya. Tadi kan saya sudah bilang,
soal posisi PDI Perjuangan, apakah di dalam atau di luar pemerintahan belum pernah dibicarakan secara resmi di internal partai, karena kita masih menghargai kemarin proses di Mahkamah Konstitusi. Baik. Dan hari ini kita masih ada proses lain yang sedang berjalan di PT UN. Itu bukan menggugat hasil pemilu, tetapi menggugat KPU ya atas putusannya yang melaksanakan undang-undang dengan cara melanggar undang-undang, kan gitu nih, melanggar peraturannya sendiri. Di sisi lain kita juga masih mempertimbangkan mendalami potensi kita menggunakan hak angket. Jadi saya kira juga tidak ada urgensi atau alasan mendesak untuk harus hari-hari ini ketemu Pak Prabowo. Sedangkan yang di koalisi Pak Prabowo aja masih pusing nih soal jatah-jatah mereka. Baik. Nanti kita ketemu malah nanti jadi ada sangkaan, wah ini ngambil ngurangin jatah kita nih, kan repot itu gitu loh Mas. Jadi sabar aja, pada waktunya kita akan memutuskan sikap PDI Perjuangan seperti apa, dalam artian di mana posisinya. Dan ada nanti momentum waktu itu, Belanda masih jauh Mas, bulan Oktober baru ada pelantikan presiden. Oke, berarti saya simpan pertanyaannya nanti beberapa bulan jelang Oktober begitu ya. Terima kasih atas waktu para narasumber, politikus PDI Perjuangan Bang Deddy Sitorus, kemudian Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya. Mas Toto, terima kasih telah bergabung sama kami. Terima kasih Mas Bram.